Selamat pagi jemaat sekalian dalam Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Memperingati kemerdekaan Indonesia ke-77, mari kita bersama dengan sikap tegap kita naikkan pujian Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk, kita akan melihat sebuah tarian persembahan dari Papua. Tes. Oke.
Jadi semangat pengen nari ya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Oh, satu lagi. Sebentar ya. Silahkan duduk. Jemaat silahkan duduk. Kita akan mendengar sebuah pujian. Yesus kanggo Saya undang jemaat bangkit berdiri, baik yang beribadah secara online maupun offline tempat ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Masuki ibadah ini, mari kita datang, siapkan hati pikiran kita, suara kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Jemaat sekalian dengarlah Mazmur 145 ayat yang ke-21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mengingat kasih yang begitu besar bagi kita, Allah mengaruniakan Kristus untuk menyelamatkan umatnya. Anugerah yang luar biasa jika kita mengenal Dia, percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Haleluya bagi anak domba. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak memuji Dia. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umat
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita hanyalah ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum lebih lagi kita masuk ke ibadah ini, marilah kita mengaku segala dosa dan salah yang kita perbuat, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Jemaat sekalian, dengarlah ayat pengakuan dosa yang diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Evangelis Kesia Lawira. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Dari segala suku, bahasa, segala bangsa, segala kaum. Kami boleh bersama-sama beribadah dengan berbagai latar belakang. Engkau mengumpulkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Sekalipun kami menyadari betapa sesungguhnya kami tidak layak. Ada banyak dosa, kesalahan yang telah kami perbuat. Yang mungkin menyakiti Engkau, menyakiti sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Darah-Mu yang telah tercurah, itu yang telah dengan sempurna menyucikan kami. Sehingga pagi ini kami boleh layak untuk beribadah. Sungguh kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami menunjukkan mata hati pikiran kami boleh mendengar Engkau. Mendengar apa yang Engkau inginkan dan beri kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengar berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 dan 9 yang demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hari ini masih dalam bulan misi, kita akan mendengarkan sabdanya melalui hambanya Evangelis Kesia Lawira dengan tema 2 saksi Allah. Dan sebelumnya akan kita dengarkan kesaksian dari Saudari Juwita. Mari kita naikkan sebuah pujian, Kabarkan Kristus, yang menjadi lagu tema di bulan ini. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Beritakanlah Tuhan menebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku, pulang
let's share His name too. I'll tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed. His name to bear. I'll tell the world that I'm a Christian. I'll take Him with me anywhere. I'll tell the world how Jesus saved me and how He gave me a life brand new. And I know that if you trust Him, then all He gave me, He gave to you. I'll tell the world that He's my Savior. No other one would love me so. My life, my all, His is forever. And when He leaves me, I'll be Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa, beragamnya keluh kesah. Putuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Putuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom. Ya, pertama-tama saya sangat bersyukur hari ini saya dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat ini. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Juwita Gena. Saya berasal dari Toraja dan saat ini saya berdiri, saya akan menyaksikan tentang atau sharing kepada Bapak Ibu tentang pelayanan saya selama 10 bulan di Bonenggaya. Dan di sana kami pelayanan bersama-sama dengan rekan Evangelis Raymond Biaf dan juga Evangelis Yulus Karipi, dan juga ada salah satu utusan dari STT Setia Jakarta bernama Wahyu Sinta Delvia, dan bersama dengan saya di sana. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, suatu amanat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen atau murid Kristus, yaitu memberitakan Injil yang menjadikannya menjadi anggota kerajaan Allah. Sehingga bisa menjadi saksi Kristus yang bermula dari dalam keluarga kita bahkan sampai ke ujung bumi. Itu merupakan suatu amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesadaran terhadap pentingnya pemberitaan kabar baik bagi jiwa-jiwa yang hilang, yang merupakan suatu respon yang melatar belakangi kami bersama-sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi. Ada 3 utusan hamba Tuhan dari STT SAPP dan 1 utusan dari STT Setia Jakarta. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang misi tidak terlepas dari mandat ilahi yang Tuhan perintahkan kepada kita secara langsung bagi kita semua. Kehadiran hamba Tuhan di Bonenggaya sangat diperlukan, melihat kebutuhan tenaga yang masih sangat dibutuhkan di tempat itu, di mana daerah yang masih sangat tertinggal, masih sangat berbeda jauh kehidupan dari hidup perkotaan. Tapi di situ kami pelayanan bukan hanya terlibat dalam pelayanan di gereja, di mana kami memberitakan Injil kepada mereka,
membuat mereka supaya mereka juga bertumbuh dalam iman. Selain itu juga kami melakukan atau mengajarkan kepada mereka dengan ikut terlibat langsung dalam dunia pendidikan dengan mengajar mereka mulai dari PAUD sampai kelas 6 SD. Kemudian setelah tamat SD, kami berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka untuk ikut dalam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selain melayani yang merupakan suatu pelayanan yang kami kerjakan di sana, selain dari pelayanan di gereja, selain dari pelayanan pendidikan, kami juga ikut terlibat dalam pelayanan sosial. Seperti di sana kami melakukan bercocok tanam sesuai dengan yang kami pelajari di kampus kami dari STS HPPI. Kami belajar untuk menanam di sana, bagaimana cara mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bercocok tanam yang baik, karena kehidupan mereka boleh dikatakan hanya makan ubi dan sayur ubi, hanya itu saja. Tidak ada sayur-sayur yang lain seperti sawi dan lain-lain, terong, mereka tidak tahu. Oleh sebab itu kami mengajarkan kepada mereka bagaimana supaya mereka juga mengenal sayur mayur melalui tanaman yang kami tanam di sana. Selain itu juga kami melakukan pelayanan untuk memberdayakan kaum ibu dengan membuat jahe instan, dan juga kami memberdayakan pemuda-pemudi yang ada di sana untuk membuat keripik singkong dan berbagai olahan-olahan yang lain dalam mendukung dana. Dalam hal ini juga bisa membuka wawasan mereka untuk melakukan usaha melalui apa yang kita berikan kepada mereka. Selain itu juga kami di sana memberdayakan ternak babi. Dari ternak babi itu kami budidayakan untuk bagikan kepada jemaat. Selain itu juga kami pelayan di sana yang kami lakukan, kami berusaha untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara hidup sehat. Karena hidup di Bonenggaya, kehidupan jemaat di Bonenggaya, mereka tidak mengenal mandi, mereka tidak mengenal bagaimana cuci pakaian, bagaimana sikat gigi, itu mereka tidak tahu. Oleh sebab itu kedatangan kami di sana, sekalipun ada beberapa hamba Tuhan yang sudah pelayanan di sana dan kami melanjutkan pelayanan di sana, kami terus melatih mereka bagaimana cara hidup sehat. Dan melihat keadaan seperti ini, karena mereka tidak mengenal mandi, mereka tidak bagaimana cara supaya kita bisa hidup sehat, mereka sangat rentan terkena sakit. Sebab itu ketika mereka sudah sakit, mereka tidak tahu bagaimana cara supaya bisa konsultasi ke puskesmas terdekat, karena mereka sangat takut untuk keluar dan mereka juga tidak tahu bagaimana supaya bisa ke situ. Sekalipun kita memberikan pemahaman, tapi mereka belum terlatih akan hal seperti itu. Tapi melalui hal itu ada beberapa obat-obatan yang di-drop, yang dikirim ke sana. Itu cukup mendukung untuk pelayanan kesehatan di sana melalui kami hamba Tuhan. Dan selain itu kami juga terlibat dan mendukung pelayanan di pemerintahan, seperti kami seperti jemaat yang belum perekaman KTP dan juga keluarga atau
jemaat di sana yang belum memiliki kartu keluarga dan akte kelahiran, itu kita mendukung mereka sekalipun di sana ada pemerintah atau kepala dusun, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk berkonsultasi dengan pihak pemerintah. Itu kita bantu di sana. Sekalipun dari berbagai pelayanan yang kami berikan kepada mereka atau kami laksanakan di sana, tentu kami memiliki banyak suka dan duka. Suka duka yang kami terima di sana tentunya ketika kami melihat jemaat yang sudah mulai bertumbuh, itu merupakan suatu sukacita tersendiri bagi kami hamba Tuhan yang pelayanan di sana. Juga ketika kami mengajar di sekolah, ketika melihat anak-anak sekolah sudah mulai pintar menghitung, ketika kami melihat anak-anak yang sudah mulai pintar membaca dan berbahasa Indonesia, itu merupakan satu sukacita bagi kami. Dan juga adapun duka yang kami terima di sana, yang kami gumuli bersama-sama di sana, ya kami di sana sekalipun kami ikut terlibat atau bersama-sama hidup bersama dengan mereka, tapi mereka juga masih belum, ada beberapa jemaat yang masih belum memiliki kesadaran dengan menghargai kami. Mereka masih sangat bersungut-sungut dan mereka masih suka membantah dengan apa yang kami sampaikan kepada mereka. Itu merupakan suatu tantangan bagi kami atau pergumulan bagi kami. Juga yang menjadi tantangan bagi kami juga, di mana ada masih beberapa jemaat yang masih terikat dengan kuasa kegelapan atau okultisme. Jadi ketika mereka dalam keadaan sakit, meskipun ada beberapa jemaat yang memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan mereka dan merawat mereka, tapi di balik itu mereka masih memanggil orang-orang yang terhebat di tempat itu. Itu menjadi tantangan bagi kami secara pribadi, dan juga yang menjadi tantangan atau duka cita bagi kami juga, di mana keadaan jalan atau infrastruktur ke situ sangat ekstrim, ya. Karena keadaan jalan yang tidak baik untuk menuju ke tempat itu menjadi suatu tantangan juga bagi kami, dan menjadi pokok doa kita yang mungkin kita bisa dukung dalam doa untuk pelayanan di Bonenggaya. Mari kita doakan untuk izin operasional untuk sekolah SDTK Solovide Bonenggaya, di mana sekolah ini sudah berdiri sekitar 4 tahun, tapi belum keluar izin operasionalnya. Saat ini masih dalam proses persiapan berkas-berkas untuk mengurus hal itu. Mari kita doakan supaya cepat keluar, dan juga kita berdoa mari kita doa untuk jemaat yang masih percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, supaya mereka meninggalkan apa yang menjadi kekuasaan mereka. Mereka boleh percaya bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Kemudian kita juga mari kita dukung dalam doa juga untuk anak-anak sekolah di sana, mulai dari TK sampai PAUD, bahkan ada sampai sekarang ada 8 anak yang sudah menempuh pendidikan di tingkat SMP, dan 2 anak di SMTK atau sederajat dengan SMA, dan puji Tuhan satu anak dari tempat tersebut sudah berada di Jakarta untuk menempuh perguruan tinggi. Kita dukung supaya anak ini benar-benar menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka boleh kembali ke sana untuk memberdayakan jemaat di sana. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Pagi ini diambil dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 14 tentang dua saksi Allah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh mengerti apa yang sesungguhnya Engkau inginkan di dalam hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu juga, sehingga kami sungguh dipersiapkan untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, tolong kami. Kuasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membaca dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sering menonton film-film, baik itu drakor atau drama-drama Chinese itu atau film-film kerajaan, sering alur ceritanya itu tipikal. Ada yang baik, ada yang jahat. Lalu yang jahat pertama-pertamanya biasanya menang terus, di atas angin terus. Sampai-sampai kita greget sekali. Dan mungkin bisa juga sampai kita juga ikut nangis ya, karena yang baik kok ditindas banget gitu. Tapi di akhir-akhirnya kemudian biasanya yang baik menang, mengalahkan yang jahat. Sampai akhirnya kita lega dan puas menontonnya. Nah, mama saya itu penonton setia ya. Semua drama baik di TV Indonesia ataupun TV luar itu ditontonnya.
Dan biasanya kalau sudah yang jahatnya mati, Mama terus bilang, ya sudah selesai nih filmnya. Terus saya tanya, kok Mama tahu filmnya sudah selesai, belum keluar tuh tulisan selesai gitu. Terus Mama bilang, ya iyalah, apalagi yang mau ditonton, apalagi yang mau diceritain, yang jahatnya sudah mati. Saudara, ketika saya membaca kitab Wahyu ini, kitab terakhir dari kitab suci kita, maka yang terbayang adalah peperangan antara yang baik dan yang jahat. Terus menerus bergantian yang menang. Kalau kita lihat, kita ikuti dari pasal 4. Kalau pasal 1 dan 3 itu pesan Tuhan Yesus kepada jemaatnya, 7 jemaat di Asia Kecil. Setelah itu di pasal 4, tiba-tiba Yohanes mendapat visi, mendapat penglihatan. Dia naik ke surga dan melihat apa yang terjadi. Di surga dia melihat Allah yang maha kuasa yang bertahta. Dan di sekelilingnya Kristus dan semua pengikut Kristus itu memuji dan memuliakannya terus-menerus. Terus-menerus memuji dan memuliakannya. Kemudian Yohanes itu melihat bahwa Allah itu memberi gulungan kitab dengan 7 materai di dalamnya. Satu persatu materai itu dibuka. Setiap materai itu dibuka, sebuah penglihatan muncul. Dan terakhir itu materai ke-7 dibuka. Itu ada di pasal 8 ayat 1 dan 5. Ketika dibuka, itu diumumkan penghakiman Allah oleh 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Satu persatu malaikat itu meniupkan sangkakalanya. Sesudah bunyi sangkakala ke-6 di pasal ke-10, Yohanes kemudian melihat sebuah gulungan kitab yang kecil dan dia disuruh memakannya. Sesudah itu di pasal 11 yang tadi kita sudah baca, Yohanes juga disuruh mengukur bait suci Allah. Padahal 20 tahun sebelumnya bait suci itu yang berdiri sungguh-sungguh itu sudah hancur. Lalu ketika sesudah disuruh mengukur baik di dalamnya, baik jemaat di dalamnya, kemudian Yohanes juga disuruh mengukur bagian luarnya tidak diukur. Kemudian pada akhirnya kita lihat Kristus yang menang. Yang jahat itu dikalahkan. Peperangan berakhir. Dan kita yang dibenarkan oleh Allah akan menang dan menikmati kehidupan kita bersama dengan Allah sebelumnya. Kristus adalah pemenangnya dan si jahat akan dihukum selamanya di dalam api yang kekal. Sekalipun jemaat pada saat Yohanes mendapat penglihatan itu, pada saat Yohanes menuliskannya, hidup sangat-sangat menderita. Tetapi pada akhirnya Kristus yang menang. Si jahat akan diikat dan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Kalau kita baca Wahyu ini, gaya bahasanya itu sangat berbeda dengan kitab-kitab lain. Kenapa? Dalam kitab Wahyu kita menjumpai banyak sekali makhluk yang aneh-aneh dan menyeramkan yang tidak pernah kita jumpai sebenarnya. Mereka seperti misalnya di pasal 4 itu ada singa, lalu ada anak lembu, lalu mukanya seperti manusia, tapi semua badannya itu dipenuhi mata, lalu ada sayapnya. Lalu ada juga kuda yang berwarna-warni. Lalu di pasal 12 ada perempuan yang berselubung matahari dan menginjak bulan. Lalu dia memakai mahkota 12 bintang. Ada banyak sekali penggambaran-penggambaran, simbol-simbol. Nah, kenapa Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini dengan bahasa seperti itu? Nah, kita tahu bahwa Yohanes itu menulis kitab Wahyu ini sekitar tahun 95 Masehi. Dan di tempat pengasingannya, jadi Yohanes dihukum di penjara di Pulau Patmos. Dan bait Allah seperti tadi saya sudah bilang itu 20 tahun sebelumnya sudah dihancurkan. Ketika tentara Romawi mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem dan bait suci dengan sangat tragis. Setelah itu, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kehidupannya menjadi sangat menderita.
Kaisar Domitian yang memerintah pada saat itu, jadi antara tahun 90 sampai 95 Masehi, sangat membenci orang-orang Kristen, penyembah-penyembah Kristus. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah utusan dewa yang harus disembah. Semua orang harus menyembah dia. Karena itu orang-orang yang tidak mau menyembah dia itu dikejar-kejar, dibunuh karena dianggap tidak menghormati dia. Jelas dalam masa seperti itu, Yohanes yang mau menguatkan jemaatnya tentu harus sangat hati-hati. Tidak bisa sembarangan kalau suratnya ini, apa yang dia tulis itu terbaca oleh pengikut kaisar, maka tentu hidup mereka yang menerimanya akan sangat menjadi terancam. Jadi bahasa yang dipakai oleh Yohanes saat itu adalah bahasa simbolik yang sering disebut sebagai bahasa apokaliptik, gaya bahasa apokaliptik. Dan pesan Yohanes ini sebenarnya yang memakai simbol-simbol itu sebenarnya bagi jemaat saat itu tentu tidak asing. Karena mereka sudah terbiasa dengan cerita-cerita mitologi Yunani. Nah, jadi mungkin bagi kita menjadi sangat asing, sangat aneh karena memang kita tidak terbiasa dengan cerita-cerita Yunani. Tetapi kita menangkap pesannya bahwa pada akhirnya Kristuslah yang menang. Sekalipun saat ini dan saat waktu Yohanes menuliskan, jemaat Kristus itu sangat-sangat menderita, dianiaya tanpa salah. Pada akhirnya Kristuslah yang menang selamanya, dan kita semua pengikutnya akan menikmati surga yang kekal. Jadi ketika Yohanes disuruh mengukur bait Allah dan mesbah orang dan orang-orang di dalamnya, hanya halaman luarnya yang tidak perlu diukur. Padahal saat itu bait Allah sudah tidak ada lagi. Anak-anak orang Kristen pada saat itu sudah tidak melihat lagi bait Allah. Ini adalah lambang bahwa Allah melindungi gerejanya, orang-orang yang menyembahnya. Mereka, musuh-musuhnya akan berusaha menghancurkan jemaat Tuhan itu. Tetapi Allah akan melindunginya. Dan mereka yang di luar yang tidak mengikut Kristus dibiarkannya. Mereka, musuh-musuhnya memang akan berusaha untuk menghancurkan jemaatnya. Itu dikatakan bahwa itu akan terjadi selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Saudara, ketika kita membaca bilangan-bilangan di kitab Wahyu ini, jangan diartikan secara hurufiah. Karena angka juga bisa berarti lambang. 42 bulan atau 3,5 tahun itu adalah setengah dari angka 7. Angka yang dianggap melambangkan kesempurnaan, penuh, genap. Maka 3,5 itu melambangkan angka yang tidak sempurna, tidak lengkap, dan bahkan kadang dianggap jahat. Penganiayaan kepada gerejanya adalah sesuatu yang tidak sempurna, tidak akan selamanya, hanya sementara. Sementara itu ketika jemaatnya dianiaya, Allah tetap memberi tugas kepada 2 saksinya untuk memberitakan hari penghakimannya, yaitu selama 1260 hari juga, jadi sama 3,5 tahun. Jadi selama penganiayaan terjadi, Allah tetap menugaskan kedua saksinya untuk memperingatkan kepada orang-orang di sekitarnya tentang hari penghakiman sambil berkabung. Kenapa? Karena berita yang disampaikan yaitu penghakiman itu bukan suatu berita yang menyenangkan. Bagi orang yang tidak percaya itu adalah berita yang mengerikan. Karena mereka akan dikalahkan, mereka akan dihancurkan sama seperti yang jahat. Nah, siapa 2 saksi Allah itu? Banyak yang setuju kalau 2 saksi itu adalah Musa dan Elia. Elia pernah berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Pernah juga meminta api turun dari langit untuk membakar korban bakaran ketika dia melawan Nabi Baal.
Demikian juga dengan Musa, yang tentunya kita tahu ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah memberi kuasa kepadanya untuk mengadakan mujizat-mujizat. Mulai dari air sungai Nil menjadi darah, sampai kematian anak sulung yang di pintu rumahnya tidak ada darah anak domba. Elia dan Musa juga tampak pada peristiwa transfigurasi ketika Tuhan Yesus di atas gunung. Itu dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu ada di dalam Matius 17. Setelah 3,5 tahun kemudian, kedua saksi itu kemudian dikalahkan oleh binatang yang muncul dari jurang maut. Dan itu melambangkan setan. Setan atau agen-agennya. Sampai kemudian kedua saksi itu mati dan mayatnya dibiarkan. Saudara, bagi dunia Yahudi saat itu, kalau sampai mayat itu dibiarkan, maka itu adalah satu kekejian yang amat sangat bagi orang itu. Satu penghinaan yang luar biasa bagi orang yang meninggal itu. Dan dikatakan bahwa dunia bersorak karena kematian mereka. Karena kesaksian mereka itu ternyata tidak disukai oleh dunia. Ketika dosa dan kesalahan dibukakan, itu bukan hal yang menyenangkan bagi dunia. Tapi kemudian kita melihat bahwa tidak selamanya hal itu dibiarkan. 3,5 hari kemudian, Roh Allah menghidupkan mereka. Dan semua yang melihatnya tercengang dan takjub. Kemudian pada saat itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat yang menghancurkan 1/10 bagian dari kota itu. Dan 7.000 orang mati dalam gempa bumi itu. Mereka yang survive, mereka yang hidup akan sangat ketakutan. Dan kemudian memuliakan Allah di surga. Dan itu terjadi pada hari ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia ini. Ketika itu para saksi yang disebut gerejanya itu akan menang. Semua orang pada akhirnya akan mengakui bahwa Yesuslah Raja yang menang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Gereja atau kumpulan orang percaya selalu mengalami penganiayaan. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai saat ini, gereja itu selalu mengalami penderitaan. Baik karena iman, karena kepercayaannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Jelas Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka semua jalan hidup kita akan lancar. Akan penuh kebahagiaan dan berakhir dengan kebahagiaan. Akan ada banyak orang yang tidak menyukai kebenaran. Karena itu kita menjadi orang yang tidak disukai di dunia ini. Karena kebenaran yang kita hidupi. Dan itu bukan hanya terjadi ketika zaman Yohanes. Pada saat ini pun. Pada saat ini banyak orang percaya yang hidupnya menjadi sangat sulit karena apa yang dipercayainya. Tetapi dikatakan itu tidak akan selamanya. Hanya dalam batas waktu yang Tuhan izinkan. Penganiayaan itu akan dialami. Allah tidak akan membiarkan kejahatan itu berkuasa atas kita selamanya. Tetapi di tengah-tengah segala kesulitan penderitaan yang kita alami, Tuhan Yesus tetap menugaskan kita untuk memberitakan firman-Nya. Memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus dan tentang adanya hari penghakiman itu. Di mana semua yang tidak menyembah Kristus akan dihukum. Dan hanya yang menyembah Kristuslah yang akan hidup selamanya di surga bersama dengan Dia. Penganiayaan dan penderitaan yang gereja alami itu tidak boleh menyurutkan kita untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenarannya. Penganiayaan dan penderitaan tidak boleh menjadi penghalang kita untuk bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita pun mengalami masa yang penuh penderitaan. Ada banyak
saksi-saksi Kristus di tempat kita pun yang dihalangi, yang dianiaya. Tetapi mungkin juga kita tidak mengalami penganiayaan itu. Penganiayaan karena iman kita. Karena kita lahir, besar, dan hidup dan bekerja di tengah-tengah lingkungan Kristen. Tetapi mungkin kita mengalami penderitaan yang lain. Kita tahu bahwa 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih, kita mengalami masa pandemi COVID-19. Walau sekarang mungkin sudah hampir berakhir, mudah-mudahan sudah hampir berakhir. Tapi itu belum berlalu sepenuhnya dan dampaknya masih sangat kita rasakan. Kalau kita yang sering harus belanja ke toko-toko, kita melihat harga-harga selalu setiap saat rasanya berubah. Berubah terus, sementara apa yang kita dapat mungkin hanya segitu saja. Karena memang banyak hal yang berubah, banyak hal yang semakin dibatasi ketika pandemi kemarin. Ada banyak penderitaan di dalam hidup kita. Mungkin karena iman kita, mungkin karena hal-hal lain. Saudara, kalau kita semua mendengar kesaksian minggu lalu ketika 2 saudara yang ditempatkan oleh gereja kita di satu daerah di dekat, masih dalam lingkungan kota Bandung ini, tetapi penduduknya semua 100% di desa itu tidak mengenal Kristus. Nah, awal-awal mahasiswa ini, karena mereka adalah mahasiswa praktek, ditempatkan di sana. Satu dari mereka berkata, "Bu, saya sangat tidak suka. Saya hampir marah sekali. Karena anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sampai remaja, sampai orang ibu-ibu pun menjauhi mereka dan mengatakan bisik-bisik di belakangnya, mereka itu haram. Saya pengen bilang bahwa saya itu manusia ciptaan Tuhan yang tidak haram. Bahkan mungkin lebih baik dari mereka. Jelas karena saya punya Kristus katanya. Tapi saya tanya, apakah kamu menjawab mereka? Akhirnya setelah berusaha mendiamkan, mendinginkan hati karena sering dibisik-bisikin anak-anak haram-haram gitu. Akhirnya setelah berusaha saya bisa mengatasi hal itu. Saya bisa bahkan ketika mereka mengatakan itu bisa menjelaskan apa itu yang haram dan tidak. Dan akhirnya di situ mereka bisa bersaksi. Saudara, mungkin ada banyak hal di sekitar kita yang membuat kita menderita. Mungkin teman-teman kita yang mengejek kita karena kita percaya kepada Kristus. Mungkin rekan kerja kita yang menghalangi karir kita karena kita Kristen. Ada banyak di sekitar kita. Tetapi tugas kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sekalipun hidup kita sangat menderita saat ini. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi Allah? Saudara, kalau dikatakan saksi, itu memang dia menyaksikan satu kejadian atau mengalami kejadian itu secara langsung. Artinya betul-betul mengenal dan mengalami. Baru kita bisa menceritakan kejadian itu. Baru mungkin kesaksian kita valid. Kalau kita mau menjadi saksi Allah, tentu kita sendiri harus mengenal Allah dengan benar. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Allah kalau kita sendiri tidak mengenalnya dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Allah dan Tuhan Yesus kalau kita tidak mengalami hidup bersama dengan Allah terlebih dulu? Kita harus mengenal, berjalan bersama dengan Allah terlebih dulu, baru kita bisa menjadi saksi Allah. Baru kita bisa menceritakan kepada mereka tentang siapa Allah itu, apa kehendaknya, apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir nanti. Ada satu kisah di dalam Yohanes 8 ayat 13 sampai 14 ketika orang Farisi itu menuduh Tuhan Yesus bahwa apa yang disaksikannya, apa yang diceritakan tentang dirinya itu palsu. Karena Tuhan Yesus bicara tentang dirinya sendiri.
Tetapi di ayat 14-nya itu kemudian Tuhan Yesus menjawab, biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sebenarnya dengan kata lain, Tuhan Yesus itu mau mengatakan, aku tuh kenal diriku sendiri. Tujuan hidupku, semua tentang diriku aku kenal. Maka ketika aku berkata tentang diriku, itu benar. Sedangkan kamu tidak kenal aku. Maka kamu tidak bisa bersaksi tentang aku. Saudara, kalau kita memang punya tugas dan memang kita punya tugas untuk menjadi saksi Allah, maka yang pertama-tama yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, apakah kita sungguh mengenal Allah? Dan apakah kesaksian kita itu benar? Karena kita sudah mengenalnya dengan benar. Mengenalnya dengan benar, baru kita bisa menjadi saksinya. Dan salah satu cara mengenal Allah dengan benar adalah membaca firman-Nya, melalui firman-Nya. Karena Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan supaya kita bisa menjadi saksi Allah yang benar adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi Allah, terutama di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi hidup kita saat ini. Ada banyak cara kita untuk bisa menjadi saksi Allah. Mungkin tidak harus seperti Elia dan Musa, tidak harus seperti para pendeta atau penginjil yang harus selalu berkhotbah. Selama bulan misi ini kita menyaksikan bagaimana para saksi Allah yang bekerja di berbagai tempat, bersaksi di tengah-tengah orang-orang yang sungguh sulit untuk mendengar tentang Injil. Orang-orang yang penuh dengan prasangka tentang kekristenan. Atau bersaksi di tengah-tengah suku-suku yang masih belum tersentuh dengan modernisasi. Seperti tadi, Saudari Juwita menyaksikannya. Bagaimana kita bisa bersaksi di tengah-tengah orang-orang atau anak-anak yang sama sekali belum tersentuh dengan pendidikan. Yang baru bisa belajar membaca dan menulis. Seperti juga tadi di Bonenggaya, di pedalaman Papua, tentu berbeda caranya. Ada banyak tantangan yang tidak mudah dihadapi. Selain kuasa kegelapan yang masih sangat menguasai kehidupan penduduk di sana. Ada banyak juga hal-hal lain, sarana prasarana yang terbatas, yang sebenarnya sangat diberitakan supaya berita tentang Kristus itu sampai kepada mereka. Atau mungkin kita juga bisa berkata, oh itu bukan kemampuan saya ketika saya harus menyampaikan tentang Kristus. Mungkin kita bisa berkata, oh saya mau berkhotbah saja, menyampaikan berita tentang Kristus di mimbar. Kalau kita bersaksi seperti itu, mungkin bisa saja. Tetapi dijamin, generasi berikutnya tidak akan ada yang akan mengenal Kristus, mengerti tentang Injil. Tetapi kalau kita mau mendidik mereka membaca, menulis, membaca firman Tuhan, atau mendidik mereka supaya mereka hidup lebih baik, mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan firman Tuhan itu. Karena mereka bisa membaca dan mempelajari sendiri firman Tuhan itu. Dan kemudian mereka bisa mengajarkannya kepada generasi seterusnya. Jadi ada banyak yang harus dilakukan ketika kita mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah mereka yang kehidupannya masih sangat sederhana. Selain sektor pendidikan, kita juga harus memperhatikan kesehatannya, ekonominya, dan pemberdayaan masyarakat. Itu juga sangat perlu diperhatikan juga. Tidak mungkin kita abai terhadap kehidupan mereka sehari-hari ketika kita mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah mereka. Kita tidak mungkin bicara soal Kristus yang penuh kasih, tapi kita tidak peduli. Tutup mata dengan kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu kita sangat bersyukur para pemuda, mereka yang mau diutus, mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang sangat sederhana,
yang mungkin mereka sendiri masih sangat terbatas kemampuannya. Saudara, saya sendiri sangat bersyukur ketika beberapa bulan lalu kembali mengunjungi daerah Papua, di pedalaman Papua. Hal yang selalu menguatkan saya di sana adalah menyaksikan bagaimana para pemuda-pemudi yang baru selesai sekolah, lalu mau melayani di daerah yang sangat terbatas sekali fasilitasnya, baik transportasi, komunikasi, lalu hal-hal lain yang sebenarnya di tempat ini, di tempat mereka biasa hidup itu sangat mudah didapatkan. Air, makanan, tetapi ketika di pedalaman sangat sulit dijumpai. Tetapi mereka mau pergi ke tempat itu dan melayani. Mungkin tidak secara langsung mereka langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis. Mereka hal-hal sederhana yang diajarkan kepada anak-anak itu. Tetapi mereka berusaha melalui semua itu membawa anak-anak untuk berjumpa dengan Kristus. Mungkin seperti itulah kesulitan yang sangat sulit dialami oleh Stendhal, itu misionaris pertama yang masuk ke suku Yali di Papua pada tahun 1963. Pertama kali datang, dikatakan bahwa orang-orang Yali di pedalaman Papua itu sangat takut melihat orang yang berkulit putih, berambut lurus, dan berbahasa yang berbeda dengan mereka. Dikatakan bahwa orang yang seperti itu duong, istilah mereka itu hantu. Sehingga orang-orang Yali itu begitu melihatnya memanah Stendhal ini. Tetapi Stendhal bertahan hidup dan masih tetap mau tinggal di tengah-tengah suku Yali dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi 3 tahun kemudian orang Yali itu memanah Stendhal dengan panah beracun dan kali ini tidak bisa bertahan hidup. Dia meninggal dan kemudian orang-orang suku itu merebus dagingnya dan memakannya. Tetapi mungkin hidup Stendhal berakhir pada saat itu, tetapi kesaksiannya tidak berakhir. Walaupun kehidupannya berakhir dengan tragis. Hasilnya adalah seluruh suku di Papua bagian pegunungan menjadi Kristen. Kebanyakan tadi mahasiswa yang menari tadi yang berasal dari Papua itu berasal dari suku Yali. Dan mereka mengenal cerita tentang Stendhal ini. Di mana nenek moyang mereka telah membunuh dan memakan misionaris dari Australia itu. Mereka adalah hasil dari kesaksian Stendhal dan teman-temannya. Mereka bisa kemudian menjadi pengikut Kristus karena ada orang di tengah-tengah segala penderitaannya, segala hal yang harus dialaminya, mau tetap menceritakan tentang Kristus. Kita mungkin tidak bisa menjadi saksi Kristus seperti itu. Tetapi kita bisa mendukung mereka yang menjadi saksi-saksi Kristus di garis depan melalui doa dan dana yang kita punyai. Tapi bukan berarti bahwa itu sudah cukup. Cukup doa, cukup dana. Hidup kita harus tetap menjadi saksi Allah. Hidup kita harus tetap menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang mungkin saat ini menderita. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya kelak, kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Mungkin kita juga sulit mengucapkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita karena situasi. Tetapi bukan berarti ya sudah kita tidak usah menjadi saksi Kristus. Kita bisa berteman, bekerja bersama dengan mereka, dan mereka, orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu, bisa melihat hidup kita sehari-hari, cara kita bicara, cara kita bekerja, prinsip-prinsip hidup kita. Dan mereka bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Dan itu dapat menjadi kesaksian kita.
Saudara, kalau kemudian kita mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan kita, tapi kita tidak mau menceritakannya, berarti kita mengabaikan tugas menjadi saksi Kristus itu. Jangan sampai kesempatan untuk menjadi saksi Kristus itu ada, tetapi karena kita tidak tahu, karena kita tidak terlalu mengenal Allah kita, karena kita hidup hanya mau untuk diri kita, maka kita sulit menjadi saksinya. Biarlah dalam bulan misi ini kita kembali melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadi saksi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa hidup untuk menjadi saksi-Mu itu tidak mudah, terlebih di tengah-tengah penderitaan yang Kau berikan kepada hidup kami. Tetapi biarlah Engkau menguatkan di tengah-tengah segala penderitaan yang Engkau biarkan itu. Kami boleh tetap berpegang kepadamu dan tetap menjadi saksi-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu dan ada banyak orang boleh melihat Engkau melalui kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang akan kembali melayani di daerah-daerah yang sulit. Saudara Juwita dan Saudara Romi. Saya persilahkan Ibu Sukfei untuk mendoakannya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah menyertai penginjil Romi atau Raymond ya, yang sudah melayani di Bonenggaya ya, di daerah Sulawesi. Dan tidak lama lagi penginjil Raymond akan melayani ya, tapi bukan ke Bonenggaya. Tuhan memimpin untuk ke sebuah tempat yaitu Soe yang ada di NTT. Dan kita juga bersyukur kalau Tuhan juga sudah memimpin praktek sebenarnya 1 tahun ya, 10 bulan di Boneng, kalau tidak salah 2 bulan di BP Cikawari ya. Sudah menyelesaikan masa praktek dan nanti awal atau pertengahan September akan diwisuda. Dan setelah itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan juga memberikan beban, memberikan hati kepada saudari Juwita dan akan kembali lagi ke Bonenggaya. Kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Kesia. Tidak mudah melayani ke satu daerah karena saya beberapa kali juga pergi ke daerah yang hanya beberapa saat juga ada banyak tantangan dan pergumulan. Oleh sebab itu tugas kita ya, mari mungkin kita tidak bisa ke sana, tapi kita juga mendoakan untuk kedua hambanya ini supaya tetap Tuhan pelihara, diberikan kesetiaan dan akhirnya banyak jiwa-jiwa di sana boleh dimenangkan. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa untuk penginjil Raymond yang akan ke Soe, NTT dan juga saudari Juwita yang akan kembali lagi ke Bonenggaya setelah diwisuda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan sudah menyertai, melihara, memampukan kedua hamba-Mu yaitu penginjil Raymond dan saudari Juwita boleh melayani di Bonenggaya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi kalau mereka sudah melewati satu tahap demi satu tahap, kami tahu itu karena Tuhan menyertai mereka di mana Tuhan tempatkan. Dan saat ini kami juga mau berdoa di mana dalam waktu yang dekat penginjil Raymond akan melanjutkan pelayanan tapi tidak di Boneng, dia akan berangkat ke Soe
satu pelayanan yang mungkin baru bagi dia. Tetapi Tuhan, kalau Engkau memberikan beban kepadanya, biarlah Tuhan juga akan terus memperlengkapi. Tuhan juga akan memampukan. Karena pasti ada tantangan-tantangan di sana. Walaupun mungkin mayoritas adalah orang-orang Kristen. Tetapi sungguh-sungguhnya mungkin ada di antara mereka yang masih dikuasai oleh okultisme. Tapi kiranya Kau tolong, karena kami mempunyai Tuhan yang lebih besar, lebih berkuasa di atas segalanya. Itu Tuhan tolong di dalam segala persiapannya untuk berangkat ke SOE NTT ini. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kesehatan, dan ketika dia ada di sana, dia tetap boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, boleh menjadi teman atau rekan sekerja dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Dan boleh juga melayani dengan hati untuk membawa setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus boleh percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk saudari Juwita, di mana dalam waktu dekat ini dia juga akan diwisuda dan setelah itu akan kembali lagi ke Bonenggaya. Tadi sudah dipaparkan akan kesaksian-kesaksian, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tetapi kalau kami yakin dan percaya kalau Tuhan sudah mengutusnya, Tuhan juga akan memperlengkapi, bahkan janji-Mu Tuhan akan menyertai. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana tertera dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur padanya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang hadir di kebaktian ini dapat memasukkannya ke dalam amplop atau men-scan QR yang tertera di belakang. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang tertera di layar ataupun mentransfer ke rekening yang ada. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini, ada lembar komitmen yang dapat saudara isi dan juga yang tergerak hati untuk memberikan persembahan untuk misi dapat memasukkannya ke dalam amplop ini dan akan nanti dimasukkan ke dalam kantong persembahan pada saat keluar dari ruang ibadah ini. Biarlah kita memiliki kerinduan untuk setia mengikuti Yesus apapun keadaan kita. Walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar. Mari saya ajak jemaat yang wanita kita katakan, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Saya undang pria katakan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Sambil bangkit berdiri, kita katakan, pengikut Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Baik atau buruk, ketika kami lemah atau kuat, Tuhan selalu ada di samping kami. Roh Kudus selalu diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh tetap setia mengikut Engkau. Apapun keadaan kita, biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara iman dari setiap kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya. Tuhan berkati persembahan ini, dan biarlah Tuhan pakai melalui gereja-Mu tempat ini, menjadi saluran berkat, dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Yang laki-laki berdoa untuk pelayanan misi GKM Hosana di Bodengaya dan di Wolowamena. Sedangkan yang wanita berdoa untuk pelayanan saudara Romi, saudara Julius, dan saudara Julita di tempat di mana mereka melayani. Mari kita berdoa buka suara. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan saudara Romi, Julius, dan saudara Julita. Tuhan yang menempatkan dia, Tuhan yang mengutus dia. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan. Berikan kesetiaan, keceriaan, penghiburan di saat mereka susah. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tapi tetap kami berdoa, biarlah mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Pimpin pelayanan mereka ya Bapa. Biarlah apa yang akan mereka lakukan boleh menjadi kekuatan, menjadi saksi, dan banyak orang bisa melihat Kristus dalam mereka. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chai Sufei. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita diingatkan bahwa kita adalah juga saksi-saksi Kristus di mana Tuhan tempatkan. Dan tiba saatnya kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing, dan biarlah kita boleh membawa berkat Tuhan itu dan kita juga sebarkan ke sekeliling kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan sinarilah sekelilingmu.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan jadilah pembawa damai bagi dunia ini. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai dan saudara-saudara harap ambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua dan saya minta penginjil Raymond dan saudara Juwita untuk ke depan nanti menerima salam dari jemaat. Amin. Selamat datang bagi kita semua, juga saya mengundang bila ada jemaat yang baru pertama kali hadir tempat ini, apa ada boleh bangkit berdiri? Tidak ada. Ada beberapa warta yang akan saya bacakan. Sehubungan dengan pembukaan KU3, mari kita saksikan video yang ada. This is real love. This is real love. Hai, kami pengurus dan aktivis kebaktian umum 3 GKI Hosana Bandung mengucap syukur karena kebaktian umum 3 akan kembali diadakan mulai bulan September yang akan datang. mengundang kita semua yang di Bandung beribadah setiap hari Minggu jam 4 sore. Mari kita melayani, berkomunitas, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua adalah, boleh ditayangkan. STUJK pada bulan STUJK online dengan tema Kedaulatan Allah, Iman dan Doa setiap hari Rabu pada tanggal 24 dan 31 pukul 19 WIB dengan pengajar Pendeta Rahmiati Tanujaya. Bidang pembinaan mengundang peserta bina pranikah tahun ini dan pasangan muda dengan usia pernikahan 1 sampai 4 tahun untuk mengikuti Hosana Marriage Enrichment yang akan diadakan pada hari Rabu 7 September pukul 19 secara online dengan tema membangun masa depan keluarga berdasarkan hikmat Alkitab dengan pembicara Pendeta Chandra Gunawan. Pendaftaran dapat menghubungi Bu Vivi dengan nomor telepon tertera ataupun TU Gereja. Sekian warta dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.